maka di sini saya akan menyampaikan materi tentang anestetika, antidepresi, dan obat-obat sistem saraf otonom. Konten ini berisi pengertian, penggolongan dan contoh senyawa obat, mekanisme kerja obat, efek samping, interaksi obat, dan contoh sediaan yang ada di pasaran. Anestetika. Anestetika pertama kali ditemukan oleh Holmes, yang artinya tidak ada rasa sakit. Anestetika dibagi menjadi dua, yaitu anestetika umum dan anestetika lokal. Anestetika umum, senyawa obat yang menciptakan kondisi anestesi yang bekerja dengan cara menekan sistem saraf pusat sampai derajat tertentu atau menghilangkan rasa sakit disertai dengan kesadaran. Dulu orang-orang Mesir menggunakan cannabis indica dan pemukulan kepala dengan tongkat kayu untuk menghilangkan kesadaran seseorang. Pada tahun 1797, ether sebagai anestesi inhalasi. Sedangkan pada tahun 1776, anestetika gas pertama yaitu nitrogen, namun kurang efektif. Tujuan anestesi umum yaitu salah satu teknik anestesi umum yang dilakukan dengan cara menyuntikkan obat anestesi langsung ke dalam pembuluh darah vena. Target kerja: mengganggu fungsi saraf di bagian sensor perifer, tulang belakang, batang otak, dan korteks cerebral, bekerja pada reseptor GABA atau locus coeruleus, efek sedatif, menekan transmisi saraf pada bagian hipokampal dan thalamus. Jenis anestesi umum. 1. Anestesi umum ditunjukkan membuat pasien sepenuhnya tidak sadar selama operasi. 2. Obat bius biasanya disuntikkan ke tubuh pasien atau dalam bentuk gas yang dilewatkan melalui alat pernafasan. 3. Pasien sama sekali tidak akan mengingat apapun tentang operasi karena anestesi umum mempengaruhi otak dan seluruh tubuh. 4. Selama dalam pengaruh anestesi, fungsi tubuh yang penting seperti tekanan darah, pernapasan, dan suhu tubuh dipantau secara ketat. Tipe anestesi. Beberapa tipe anestesi adalah: 1. Pembiusan total, hilangnya kesadaran total. 2. Pembiusan lokal, hilangnya rasa pada daerah tertentu yang diinginkan pada sebagian kecil daerah tubuh. Pembiusan lokal atau anestesi lokal adalah salah satu jenis anestesi yang hanya melumpuhkan sebagian tubuh manusia dan tanpa menyebabkan manusia kehilangan kesadaran. Obat bius jenis ini bila digunakan dalam operasi pembedahan, maka setelah selesai operasi tidak membuat lama waktu penyembuhan operasi. Yang ketiga, pembiusan regional, hilangnya rasa pada bagian yang lebih luas dari tubuh oleh blockade selektif pada jaringan spinal atau saraf yang berhubungan dengannya. Golongan anestesi umum terdiri dari dua, yaitu anestesi parenteral dan anestesi inhalasi. Anestesi parenteral yaitu salah satu teknik anestesi umum yang dilakukan dengan jalan menyuntikkan obat anestesi langsung ke dalam pembuluh darah vena. Sedangkan anestesi inhalasi umumnya digunakan untuk mempertahankan kondisi anestesi setelah diinduksi anestesi parenteral. Anestesi parenteral contohnya tiopental, ketamin, etomidate, dan provolol. Kombinasi dari ketamin dan anestetik untuk ketersediaan injeksi 50 mg per mili dan injeksi 1000 mg per mili. Provolol dan ketanil untuk kekuatan sediaannya injeksi 10 mg per mili. Anestesi inhalasi contohnya enfluran, isofluran, sevofluran, nitrogen,
semprotan. Kombinasi dari sevofluran dan depresan, bentuk kekuatan sediaannya yaitu solution 100%, sedangkan isofluran dan fentanyl, bentuk kekuatan sediaannya inhalasi 100 ml dan 250 ml. Mekanisme kerja anestetika umum meningkatkan sensitivitas reseptor GABA sehingga transmisi saraf, pengindisi, dan pendepresi meningkat, seperti enfluran, isofluran, barbiturat, dan propofol. Meningkatkan kemampuan glisin untuk berikatan dengan reseptornya seperti propofol, barbiturat. Menghambat reseptor NMDA seperti ketamin, siklopropan, NO, dan xenon. Efek samping anestetika umum yaitu menurunkan atau menghilangkan gerakan ventilasi pada saluran pernapasan, hipotermia atau ini yang paling berbahaya, mual dan muntah pasca operasi, hipertensi dan takikardia pasca operasi, nyeri pasca operasi. Anestetika lokal yaitu menghilangkan rasa sakit tanpa disertai hilangnya kesadaran atau hilangnya sensasi pada bagian tubuh tertentu tanpa disertai hilangnya kesadaran atau penurunan kontrol pusat untuk fungsi vital. Anestetika lokal pertama adalah kokain dari erythrocylon coca. Pada awalnya di dunia kedokteran, khususnya gigi dan mata, digunakan untuk nyeri merintangi transmisi ke batang otak. Kemudian dipakai anestesi blokade saraf pada pembedahan. Barulah kemudian dibuat anestetika lokal sintesis seperti prokain dan derivatnya. Jenis anestesi lokal. Pertama, anestesi lokal seperti namanya digunakan untuk operasi kecil pada bagian tertentu tubuh. Kedua, suntikan anestesi diberikan di sekitar area yang akan dioperasi untuk mengurangi rasa sakit. 3. Anestesi juga dapat diberikan dalam bentuk salep atau semprotan. 4. Sebuah anestesi lokal akan membuat pasien terjaga sepanjang operasi, tapi akan mengalami mati rasa di sekitar daerah yang dioperasi. Dan yang terakhir, anestesi lokal memiliki pengaruh jangka pendek dan cocok digunakan untuk operasi minor dan berbagai prosedur yang berkaitan dengan gigi. Berikut adalah gambar dari anestesi lokal. Ada suntikan, semprot, salep. Penggolongan senyawa ester, contohnya kokain, prokain, dan benzokain. Senyawa amida, contohnya lidokain, triokain, mepivikain. Lain-lain, contohnya etilklorida dan benzil alkohol. Contohnya tetrakain, lidokain, benzokain, proximethakain. Mekanisme kerja anestetika lokal menghambat konduksi sinyal melalui penghambatan masuknya ion Na+ pada salurannya, sehingga mencegah terjadinya potensial aksi. 2. Penghambatan konduksi mengakibatkan lumpuhnya saraf, motorik, dan sensorik pada area tertentu. Efek samping anestetika lokal menurunkan atau menghilangkan gerakan ventilasi dan refleks pada saluran pernapasan, hipotermia atau ini yang paling berbahaya, mual dan muntah pasca operasi, hipertensi dan takikardia pasca operasi, nyeri pasca operasi, menekan fungsi jantung, hipersensitivitas berupa dermatitis alergi. Interaksi obat anestesi lokal, yaitu tetrakain dan hyaluronidase, dapat mempercepat timbulnya efek analgesik lokal.
namun meningkatkan penyerapan sistemik. Lidocain dan dofetilid dapat meningkatkan efek dofetilid, menimbulkan efek aditif pada kardiak. Bupivacain dan itraconazole dapat menurunkan clearance bupivacain. Selanjutnya bupivacain dan simetidin dapat meningkatkan konsentrasi plasma bupivacain. Sediaan yang beredar di pasaran. Bentuk sediaannya yaitu tetrakain mengandung tetes mata 0,5%, injeksi 1%. Lidocain mengandung injeksi 20 mg per mili. Bupivacain injeksi mengandung bupivacain HCl 5 mg per mili. Selanjutnya, bunaskan spinal 0,5% mengandung bupivacain. Materi selanjutnya yaitu antidepresi. Antidepresi adalah obat untuk mengatasi atau mencegah depresi mental. Depresi didefinisikan sebagai gangguan mental dengan penurunan mood, kehilangan minat atau perasaan senang, adanya perasaan bersalah atau rendah diri, sulit konsentrasi atau kelemahan fisik, gangguan tidur, atau penurunan selera makan. Komplikasi depresi adalah bunuh diri. Depresi merupakan jenis penyakit kejiwaan yang paling banyak diderita. Penyebab depresi yaitu perasaan sedih yang berkepanjangan, tidak nafsu makan atau makan berlebihan, sulit tidur, tidak ada semangat, tidak mau bergaul, sulit berkonsentrasi, merasa putus asa, selalu gelisah dan menjadi marah karena hal-hal kecil, tidak dapat mengontrol pikiran negatif. Apa penyebab depresi? Depresi secara umum disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan faktor sosial. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko terjadinya depresi diantaranya ialah faktor genetik, yaitu jika Anda mempunyai saudara atau anggota keluarga yang menderita depresi, Anda memungkinkan terkena resiko depresi yaitu lebih tinggi. Yang kedua, trauma pada masa anak-anak, yaitu jika Anda mempunyai trauma pada masa anak-anak, Anda mempunyai resiko depresi lebih besar. Sometimes we feel happy and energetic, and other times we feel sad and irritable. Fortunately, these moods usually don't last long, and we can go about our normal daily routine. However, life is not always that simple, because there are times when we might experience unusually long periods of sadness, guilt, and decreased interest in activities. This is what we call depression. Sometimes depression can occur alone, and other times it is a part of a larger disorder such as bipolar disorder. People with bipolar disorder experience periods of depression alternating with periods of mania, in which person feels abnormally optimistic, euphoric, and energetic. Now, treatment of depression and bipolar disorder often involves use of antidepressant drugs, which work by elevating levels of certain neurotransmitters in the brain. This led to development of monoamine hypothesis, which states that depression results from deficiency in one or more of the three key monoamines, namely serotonin, norepinephrine, and dopamine. Another hypothesis states that this monoamine depletion could also cause the postsynaptic receptors to upregulate, thus leading to depression. Lastly, the monoamine hypothesis of gene expression suggests that there might be an abnormally functioning gene that is responsible for causing depression. Now, all that being said, keep in mind that these hypotheses are overly simplistic and they don't accurately explain everything that we observed in research studies. However, they do give us partial explanation as to why antidepressants work. So now, let's switch gears and let's talk about antidepressant drugs. Based on their mechanism of action, antidepressants can be divided into 5 different classes. Number 1, selective serotonin reuptake inhibitors, SSRIs for short. Number 2, serotonin norepinephrine reuptake inhibitors, SNRIs for short. Number 3, tricyclic antidepressants, TCAs for short.
Number 4, monoamine oxidase inhibitors, MAOIs for short. And lastly, number 5, atypical antidepressants. So now, before we start discussing each class, let me draw some neurons that will help us understand how these antidepressants differ in the way they work. So here we have presynaptic serotonergic neuron, or in other words, serotonin-producing neuron. And next to it, I'm going to draw a presynaptic noradrenergic neuron, or in other words, norepinephrine-producing neuron. Now, these two neurons interact with their postsynaptic counterparts. So, as you may have already guessed, postsynaptic receptors of noradrenergic neuron are beta and alpha-1, while postsynaptic receptors of serotonergic neuron are serotonin, often abbreviated as 5-HT receptors. Now, keep in mind that there's quite a few subtypes of serotonin receptors, but for now, let's just keep it simple. So going back to our two neurons, the serotonin is synthesized from an amino acid tryptophan by serotonergic neurons, and it is there stored in vesicles awaiting regulated release. On the other side, norepinephrine is synthesized from an amino acid tyrosine by noradrenergic neurons, and it is also stored there in vesicles awaiting release. So now, what exactly happens when these neurotransmitters are released? Well, there are a few key things to remember. When serotonin and norepinephrine get released, they begin to stimulate the receptors, and at the same time, they are transported from the synapse back to their neurons in a process called reuptake. Now, serotonin is reabsorbed by serotonin transporter, abbreviated as SERT, while norepinephrine is reabsorbed by norepinephrine transporter, abbreviated as NET. Another important thing to remember is that once the serotonin and norepinephrine get reabsorbed back to their neurons, they're partially repackaged into synaptic vesicles and partially broken down into inactive metabolites by an enzyme monoamine oxidase, abbreviated MAO. Neurotransmitter terdiri dari serotonin, norepinefrin, asetilkolin, dan dopamin. Serotonin adalah neurotransmitter, zat kimia yang digunakan untuk membawa pesan antar neuron. Meskipun hanya sekitar 1% dari serotonin tubuh berada di otak, serotonin memiliki efek mendalam pada fungsi otak. 99% sisanya membantu membawa pesan di tempat lain di tubuh, seperti sumsum tulang belakang dan otot. Norepinefrin atau noradrenalin adalah hormon dan juga neurotransmitter. Sebagai hormon, norepinefrin disekresikan oleh kelenjar adrenal dan bekerja bersama epinefrin atau adrenalin untuk memberikan energi tubuh tiba-tiba pada saat stres yang dikenal sebagai respon melawan atau lari. Sebagai neurotransmitter, norepinefrin menyampaikan impuls saraf dari satu neuron ke neuron yang lain. Asetilkolin adalah sebuah neurotransmitter yang membantu mengatur memori di otak dan mempengaruhi tindakan otot rangka dan otot polos di sistem saraf perifer. Efek asetilkolin berlawanan dengan dopamin. Dopamin adalah sebuah neurotransmitter yang membantu mengontrol pusat kepuasan dan kesenangan di otak. Dopamin juga membantu mengatur tindakan dan tanggapan emosional, sehingga memungkinkan kita untuk tidak hanya mengapresiasi penghargaan, tetapi juga mengambil tindakan untuk meraihnya. The biogenic amine hypothesis yaitu menyatakan bahwa depresi disebabkan karena kekurangan senyawa monoamina, terutama norepinefrin dan serotonin. Kelebihannya, menurut teori ini, depresi dapat dikurangi oleh obat yang dapat meningkatkan ketersediaan serotonin dan noradrenalin, misalnya MAO inhibitor atau antidepresan trisiklik.
Kekurangan teori ini yaitu tidak dapat menjelaskan fakta mengapa onset obat-obat antidepresan umumnya lama, sekitar 6-8 mingguan. Terapi antidepresi yaitu antidepresan trisiklik, agen generasi kedua dan ketiga, selective serotonin reuptake inhibitor, monoamin oksidase inhibitor. Golongan antidepresi ada 5, yaitu 1. Inhibitor pengambilan kembali norepinefrin dan serotonin. 2. Inhibitor selektif pengambilan kembali. 3. Inhibitor selektif pengambilan kembali serotonin. 4. Inhibitor monoamin oksidase. Dan 5. Antidepresan atipikal. Inhibitor pengambilan kembali norepinefrin dan serotonin. Mekanisme kerjanya menghambat penguraian norepinefrin sekaligus serotonin. Contoh senyawa obatnya yaitu amitriptilin, imipramine, protriptilin, venlafaxine, duloxetin. Efek sampingnya kejang, sedasi, hipotensi, efek antikolinergik, gangguan jantung dan fungsi seksual, peningkatan bobot badan, toksisitasnya penurunan daya ingat, dan bingung. Selanjutnya, inhibitor selektif pengambilan kembali serotonin selektif. Mekanisme kerjanya menghambat penguraian serotonin secara selektif. Contoh senyawa obat, fluoxetin, fluvoxamine, sertralin, citalopram, escitalopram. Efek samping, gangguan fungsi seksual, gangguan saluran cerna. Toksisitasnya, sindrom serotonin, yaitu terjadi bila dikombinasi dengan golongan antidepresan lain, dengan gejala seperti kecemasan, agitasi, bingung, peningkatan tekanan darah, dan takikardia. Inhibitor monoamin oksidase. Mekanisme kerjanya menghambat enzim monoamin oksidase yang menguraikan senyawa-senyawa monoamin termasuk serotonin. Contohnya phenelzine, seleglin, meclobemid. Efek sampingnya yaitu gangguan fungsi seksual, gangguan saluran cerna, hipotensi ortostatik, peningkatan berat badan. Antidepresan atipikal, mekanisme kerjanya yaitu bekerja menyerupai analog serotonin, contohnya bupropion, mirtazapin, nefazodon. Efek sampingnya gangguan fungsi seksual, gangguan saluran cerna, hipotensi ortostatik, peningkatan berat badan, efek antikolinergik. Jenis dan dosis antidepresan. Antidepresan jenis selektif serotonin reuptake inhibitor, fluoxetin, merek dagang fluoxetin yaitu Depresac, Noxetin, Elizac, Prestin, Andep, Antiprestin. Bentuk obatnya oral. Untuk dosis dewasanya 20 mg sehari sekali. Fluvoxamine, merek dagang fluvoxamine yaitu Luvox, bentuk obat oral dewasa 50-100 mg per hari sebagai dosis awal dan dapat ditingkatkan hingga 300 mg. Escitalopram, merek dagang escitalopram yaitu escitalopram oksalat, Cipralex, Elsion, bentuk obatnya oral, dosis dewasanya 10 mg per hari pada dosis awal. Kemudian sertralin, merek dagang sertralin yaitu Deptral, Fridep, Serlof, bentuk obatnya oral. Untuk dosis dewasa dimulai 50 mg per hari. Anak-anak usia 6-12 tahun yaitu 25 mg per 1 kali sehari. Anak-anak usia 13-17 tahun yaitu dimulai 50 mg per hari. Yang kedua, antidepresan jenis antidepresan trisiklik yaitu amitriptilin, merek dagang amitriptilin yaitu Trilin. Bentuk obatnya oral. Untuk
dosis dewasa 50-75 mg 1 kali sehari sebelum tidur. Anak-anak 25 mg sampai 50 mg 1 kali 1 sebelum tidur. Selanjutnya, antidepresan jenis tetrasiklik yaitu maprotilin dan mirtazapin. Merek dagang maprotilin yaitu Sandetril, Ludiomil, maprotilin, HCl. Bentuk obatnya oral. Untuk dosis dewasa 75 mg sehari sekali. Merek dagang mirtazapin yaitu Mirzap. Bentuk obatnya oral. Untuk dosis dewasa 15 mg per hari. Antidepresan jenis atipikal yaitu bupropion. Bentuk obatnya oral. Untuk dosis dewasa 100 mg 2 kali sehari. Anak-anak usia 6-12 tahun yaitu 25 mg 1 kali sehari. Anak-anak usia 13-17 tahun dimulai 50 mg per hari. Berikutnya, antidepresan jenis SNRI yaitu Venlafaxine dan Duloxetine. Venlafaxine merek dagangnya Effexor XR. Untuk dosis dewasa 37,5 sampai 75 mg 1 kali 1 sehari. Duloxetine merek dagangnya yaitu Cymbalta. Bentuk obat oral. Untuk dosis dewasa 20 sampai 30 mg 2 kali sehari. Selanjutnya, antidepresan jenis MAOI yaitu Selegiline dan Phenelzine. Selegiline bentuk obatnya oral. Untuk dosis dewasa 6 mg per hari pada penggunaan awal. Pada lansia 6 mg per hari. Selanjutnya, Phenelzine bentuk obatnya oral. Untuk dosis dewasa 15 mg 3 kali sehari. Lansia 7,5 mg per hari pada kondisi awal. Efek samping: sedasi, seperti rasa mengantuk, kewaspadaan berkurang, kinerja psikomotor menurun, kemampuan kognitif menurun. Efek anti-adrenergik alfa seperti perubahan EKG, hipotensi. Efek antikolinergik seperti mulut kering, retensi urin, penglihatan kabur, konstipasi, sinus takikardia. Efek neurotoksis seperti tremor halus, agitasi, insomnia, dan gelisah. Penanganan efek samping yaitu konstipasi dapat diatasi dengan laksatif pembentuk massa. Monitoring EKG untuk deteksi kelainan jantung. Retensi urin dapat diatasi dengan betanelpon. Mulut kering diatasi dengan mengunyah permen atau suatu agonis kolinergik. Pandangan kabur diberi larutan pilokarpin 1% sebagai tetes mata. Materi selanjutnya yaitu tentang obat-obat yang bekerja pada sistem saraf otonom. Susunan saraf pusat otak dan susun tulang belakang yaitu susunan saraf perifer. Dibagi menjadi dua yaitu susunan saraf motorik dan susunan saraf otonom. Nah, susunan saraf otonom dibagi lagi menjadi dua yaitu susunan saraf simpatis atau adrenergik dan susunan saraf parasimpatis atau kolinergik. Pengertian sistem saraf otonom yaitu sistem saraf yang bekerja tanpa perintah dan mengkoordinir sejumlah fungsi organ yaitu kardiovaskular, pernapasan, pencernaan, ekskresi, dan reproduksi. Fungsi sistem saraf otonom yaitu 1. Mengatur dan mengendalikan organ-organ otonom. Yang kedua yaitu sistem homeostasis. Sistem saraf otonom mempunyai dua neuron yaitu neuron aferen dan neuron eferen. Pembagian sistem saraf otonom ada dua yaitu sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Nah, sistem saraf simpatis ini dapat menimbulkan efek eksitasi fungsi organ, mempersiapkan tubuh saat beraktivitas penuh, neurotransmitter epinefrin dan norepinefrin pada postganglion, asetilkolin pada preganglion. Saraf simpatis bersifat katabol
Selanjutnya, sistem saraf parasimpatis yaitu dapat menimbulkan efek inhibisi fungsi organ, bekerja pada kondisi tubuh beristirahat, neurotransmitter asetilkolin. Syaraf parasimpatis bersifat anabolik, yang berarti rest and digest atau menyimpan energi. Now let's take a closer look at the functions of sympathetic and parasympathetic system. So I'm gonna draw sympathetic division on the left side and parasympathetic division on the right side. But first, let's quickly talk about the types of neurons that we find in both of these divisions. First, we have cholinergic neurons, which use neurotransmitter acetylcholine to send messages, and I'm gonna use the red color to draw them. And the second, we have adrenergic neurons, which use neurotransmitters norepinephrine and epinephrine to send messages. And I'm gonna use color blue to draw them. Now, let's focus on sympathetic division first. So, sympathetic neurons arise from the thoracic and lumbar regions of the spinal cord. And first, we have preganglionic neurons, which originate directly from the spinal cord. They are short, and they release acetylcholine, so they are cholinergic. And they synapse with postganglionic neurons, which are long and release norepinephrine, so they are the adrenergic. And for simplicity and to conserve some space, I'm going to skip drawing sympathetic ganglion, but just keep in mind that there is this chain of synaptic connections of sympathetic neurons that lies alongside the spinal cord. So now let's talk about how sympathetic neurons affect each part or organ of our bodies. So sympathetic nervous system is responsible for fight or flight response, and the activation of the system leads to the following: dilation of pupils, inhibition of salivation, relaxation of airways, acceleration of the heartbeat, inhibition of digestion, stimulation of glucose release from the liver, inhibition of gallbladder, inhibition of intestines activity, stimulation of adrenal medulla, which results in secretion of epinephrine and norepinephrine, relaxation of urinary bladder, and stimulation of ejaculation or vaginal contraction. And just to clarify, the adrenal medulla is the only autonomic neuroeffector organ which is innervated by one long sympathetic cholinergic neuron. On the other side, we have parasympathetic nervous system, which is responsible for rest and digest response. Parasympathetic neurons arise from cranial nerves 3, 7, 9, and 10, and the sacral region S2 to S4. In contrast to sympathetic division, parasympathetic preganglionic neurons are long and postganglionic neurons are short, and they actually both release neurotransmitter acetylcholine. So the activity of parasympathetic division would have the opposite effect of sympathetic stimulation and would result in the following: constriction of pupil, stimulation of salivation, constriction of airways, slowing of the heartbeat, stimulation of digestion, stimulation of glucose uptake, stimulation of intestines activity, stimulation of urinary bladder contraction, and stimulation of erection. Now, I want to briefly talk about receptors involved in this whole system. So let's zoom in on the synapse from sympathetic system, and also let's zoom in on this synapse right here from parasympathetic system. Receptors on postganglionic neurons within sympathetic and parasympathetic system are all nicotinic receptors. Moreover, the receptors in skeletal muscle are also nicotinic. So nicotinic receptors are also known as ionotropic receptors, and this is because they simply work as an ion channel.
So for example, a neurotransmitter such as acetylcholine binds to such channel, it causes it to open up, allowing passage of ions such as sodium, which eventually leads to an action potential. On the other hand, all the receptors on the effector organs that are receiving signal from sympathetic neurons are called adrenergic receptors, and the ones that are receiving signal from parasympathetic neurons are called muscarinic receptors. So for example, if we zoom in at this area right here, where the very ends of these postganglionic neurons meet the smooth muscle cell of the eye, the sympathetic adrenergic neuron would stimulate adrenergic receptors, leading to pupil dilation, and the parasympathetic cholinergic neuron would stimulate muscarinic receptors, leading to pupil constriction. Now, adrenergic and muscarinic receptors are of type known as metabotropic receptors. And unlike the ionotropic receptors, the metabotropic ones are all linked to G protein that acts via intracellular second messengers. And this is discussed in more details in pharmacodynamics video, so please check it out. Finally, to put all of this in perspective, remember that most organs are innervated by both sympathetic and parasympathetic neurons. However, usually only one system predominates in controlling any given organ. Overall, autonomic nervous system is very dynamic, constantly shifting from the dominance of one system to another, depending on the system. Obat-obat yang bekerja pada sistem syaraf simpatik yaitu 1. Agonis adrenergic atau adrenomimetik atau simpatomimetik. Yang kedua, antagonis adrenergic atau adrenolitik atau simpatitik. Obat-obat yang bekerja pada sistem syaraf simpatik 1. Agonis adrenergic atau simpatomimetik yaitu agonis adrenergic langsung. Ialah obat-obat yang bertindak sebagai agonis adrenergic langsung memiliki afinitas terhadap reseptor-reseptor tertentu. Misalnya, norepinefrin memiliki afinitas terhadap reseptor alfa dan beta 1. Yang kedua, epinefrin memiliki afinitas terhadap reseptor alfa, beta 1 dan beta 2. Yang ketiga, isoproterenol memiliki afinitas terhadap reseptor beta 1 dan beta 2. Obat lainnya yaitu phenylephrine. Ialah efeknya terhadap reseptor alfa menyebabkan fase kontriksi dan peningkatan tekanan darah, baik sistolik maupun diastolik. Nah, karena efeknya sebagai vasokonstriktor ini, maka obat ini digunakan untuk mengembalikan tekanan darah selama anestesi spinal maupun keadaan hipotensif lainnya. Phenylephrine juga secara luas dipakai sebagai nasal decongestant, namun jangan diberikan kepada penderita glaukoma karena dikhawatirkan terjadi peningkatan tekanan intraokular. Yang kedua yaitu dobutamin. Efeknya terhadap reseptor beta 1 yang berfungsinya untuk meningkatkan denyut jantung. Yang ketiga, terbutalin dan albuterol untuk obat penyakit asma karena merupakan agonis selektif untuk reseptor beta 2. Agonis adrenergic tidak langsung 1. Menghambat reuptake. Jika NP banyak atau tidak digunakan, maka akan mengalami reuptake masuk kembali ke sel saraf semula dan disimpan dalam granul. Yang kedua, menghambat monoamin oksidase karena monoamin oksidase lah yang mengaktifasi neurotransmitter. Yang ketiga, menyebabkan pelepasan NE. Obat agonis adrenergic tidak langsung 1. Ephedrine dapat menembus sawar darah otak dan mempengaruhi sistem saraf pusat. Cara kerjanya adalah melepaskan norepinefrin. Namun, ada juga efek lainnya yaitu sebagai bronchodilator. Yang kedua, amfetamin dan turunannya. Efeknya sama seperti ephedrine yaitu bisa menembus sawar darah otak. Namun, efeknya jauh lebih kuat. Para atlet yang meminumnya akan merasa bertenaga dan tidak merasa lelah.
kesadaran NE. 1. Alpha blocker, yaitu obat atau senyawa yang mengeblok reseptor alpha adrenergic dibagi menjadi pengeblok alpha 1 dan pengeblok alpha 2. Pengeblok alpha yaitu mengeblok reseptor alpha secara tidak spesifik. Contoh obatnya fentanylamin, tolazolin. Fungsinya yaitu untuk vasodilator. Yang kedua, pengeblok alpha 1, spesifik hanya untuk alpha 1. Contoh obatnya prazosin, linazolin, terazolin. Fungsinya yaitu sebagai obat antihipertensi. Pengeblok alpha 2 yaitu spesifikasi hanya untuk alpha 2. Contoh obatnya yodidin. Efek sampingnya aprodisiaka. Yang kedua, beta blocker merupakan obat atau senyawa yang mengeblok reseptor beta adrenergic yang dibagi menjadi 3, yaitu pengeblok beta merupakan mengeblok reseptor beta secara tidak spesifik, karenanya jarang digunakan. Contoh obatnya yaitu prapanolol, karteolol, pindolol, dan timolol. Fungsinya yaitu menurunkan denyut jantung, kardiak output, tekanan darah. Pengeblok beta 1 spesifik hanya untuk beta 1. Contoh obatnya acebutolol, atenolol, betaxolol. Fungsinya yaitu menurunkan frekuensi denyut jantung dan untuk pengobatan hipertensi. Yang ketiga, pengeblok beta 2 spesifik hanya untuk beta 2. Contohnya butaxamin yang menyebabkan bronkokonstriksi. Selanjutnya, obat yang bekerja pada sistem syaraf parasimpatik ada 2, yaitu agonis kolinergik atau kolinamimetik, agonis kolinergik atau kolinolitik. Agonis kolinergik atau kolinamimetik merupakan obat atau senyawa yang memperkuat atau meningkatkan aktivitas syaraf kolinergik yang dibagi menjadi 2 golongan berdasarkan target aksinya, yaitu golongan kolinergik langsung yang dibagi menjadi 3, yaitu golongan ester, golongan alkaloid, dan golongan nikotin. Nah, golongan ester ini memiliki bentuk yang hampir mirip dengan struktur asetilkolin, namun obat golongan ini lebih tahan terhadap enzim pendegradasi asetilkolin esterase. Karenanya, efek obatnya dapat bertahan lama. Contoh obatnya karbokol, metakolin, dan betanekol. Golongan alkaloid berasal dari tanaman sehingga tidak dapat dimetabolisme oleh enzim asetilkolinesterase. Contohnya arepolin, muskarin, dan pilokarpin. Golongan ketiga yaitu golongan nikotin, yaitu untuk terapi membantu pasien menghilangkan kebiasaan merokok. Yang kedua, antagonis kolinergik atau kolinolitik merupakan obat atau senyawa yang mengantagonis atau mengurangi efek asetilkolin atau aktivitas syaraf kolinergik. Dibagi menjadi 3, yaitu 1. Antagonis muskarinik, di mana obat bersifat kompetitif terhadap asetilkolin pada reseptor asetilkolin muskarinik. Contohnya ada atropin. Yang kedua, skopolamin. Nah, skopolamin merupakan pusat mual yang diatur oleh muskarinik, di mana termasuk mual ringan dan dapat digunakan antihistamin seperti dimethylamine. Dan yang ketiga, itu ada ipatropium. Nah, ipatropium atau bronkodilator ini mencegah kontraksi otot bronkus dengan menginhibisi sistem syaraf parasimpatik dikombinasi dengan salbutamol untuk memacu sistem syaraf simpatik. Yang kedua yaitu ganglion blocker, merupakan mengeblok aksi asetilkolin pada reseptor nikotin pada semua ganglion otonom.
dan roller